Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kali ini kita bersama acara Corona Konita Ramadan Mempesona. Saya akan sedikit membahas tentang madrasah kehidupan atau Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita dayangkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita semua meyakini bahwa setiap yang berjiwa pasti mati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti mati. Yang tidak kita masalahkan adalah mengapa kita mati. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah apa yang terjadi dalam proses menuju kematian kita dan apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Karena setelah ayat itu Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian, kata Allah, bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Artinya selama proses kehidupan kita Allah akan senantiasa menguji kita. Kalau kemudian kita gabungkan dengan surah Tabarak yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, Allah juga yang telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang amalannya terbaik. Satu ayat berbicara bahwa Allah akan menguji kita semua, dan bentuk ujian itu ada dua, bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Di surah yang lain Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan menguji kita, dan ujian itu dalam rangka akan melihat siapakah yang amalannya terbaik. Pertanyaannya adalah, mana yang disebut amalannya terbaik dan bagaimana sikap dalam menghadapi ujian agar kita mendapatkan amalan yang terbaik. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat tadi di ayat disebutkan bisyarri wal khairi, Allah akan menguji kita dengan dua macam ujian, asyar dan al-khair, keburukan dan kebaikan. Dan jamaah sekalian, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu ditekankan di sini kepada kita semua bahwa standar kemuliaan kita bukan dilihat dari bentuk ujiannya. Karena mohon maaf, kita sering salah kaprah.
Kalau ada orang yang rezekinya sempit, usahanya sulit, sering sakit-sakitan, maka kita sering berkomentar, oh orang ini banyak masalah, orang ini banyak dosanya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita melihat ada orang yang rezekinya lancar, keluarganya baik, badannya sehat, kita sering berkomentar, oh orang ini baik, amalannya soleh. Sekali-kali tidak. Standar kemuliaan kita bukan dilihat dari ujiannya. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Fajr Allah Ta'ala menyebutkan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Ada manusia yang ketika diuji oleh Allah, fa'akramahu, dengan ujian kemuliaan, wa na'amahu, dan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman. Mereka berkata, Tuhanku sedang memuliakanku. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Dan ada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah dengan dibatasi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Mereka berkata, Tuhanku sedang menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Statement ini langsung dikoreksi oleh Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Yang sakit belum tentu hina, dan yang sehat juga belum tentu mulia, tergantung bagaimana sikap dia menghadapi ujian. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah mengapa bagi orang yang beriman, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajaba li amril mu'minin. Sungguh mempesona seluruh peristiwa, seluruh urusan, seluruh perkara yang menimpa orang beriman. Seluruh peristiwa yang menimpa orang beriman semuanya baik, apapun bentuknya. Kenapa? Karena orang beriman kalau dia diuji dengan keburukan, diberikan keburukan, dia bersabar, dan itu baik. Sedangkan orang beriman, kalau dia diberikan kenikmatan, dia diberikan kebaikan, dia akan bersyukur, dan itu juga baik. Itulah mengapa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan dengan asarnya yang luar biasa indahnya, saya tidak tahu peristiwa apa yang terbaik untuk saya, keburukankah atau kebaikankah? Ketika keduanya sama-sama menghantarkan aku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulia manakala kita benar dalam mensikapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana sikap yang benar? Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Pertanyaannya, sahabat sekalian, kalau kemudian kita ditanya, beratan mana ya sabar dengan syukur? Banyak di antara kita yang berpendapat sabar lebih berat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan sahabat tetap setia dalam program ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saudara, nama saya Dewi dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wirautama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada program Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ujian kehidupan itu ada dua, keburukan dan kebaikan, di mana kita harus benar mensikapi ujian tersebut. Ketika kita mendapatkan keburukan, kita harus bersabar. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita harus bersyukur. Artinya, sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, pilihan hidup itu cuma dua, sabarkah atau syukurkah? Tinggal kembali pertanyaannya, kira-kira beratan mana sabar dan syukur? Seringkali ketika kami bertanya kepada sahabat-sahabat sekalian, banyak di antara mereka yang kemudian berpendapat bahwa sabar lebih berat. Tapi coba kita lihat, siapa sih orang yang disebut orang yang bersabar, dan siapa pula orang yang disebut dengan orang yang bersyukur? Orang yang bersabar dan orang yang bersyukur memiliki paling tidak minimal 3 ciri. Ciri yang pertama, ciri yang kedua antara sabar dan syukur itu sama. Ciri yang pertama adalah ketika mereka bisa mengembalikan seluruh apapun pemberian dari Allah kepada Allah. Orang disebut bersabar apabila dia mendapatkan musibah,
dia mengatakan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang disebut bersabar manakala dia mendapatkan musibah, dia berkata inna lillah, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Orang disebut bersabar manakala mengembalikan kepada Allah. Demikian juga orang bisa disebut bersyukur manakala dia bisa mengembalikan kepada Allah ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, atau hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah karunia dari Tuhanku. Jadi ciri yang pertama, orang yang bersabar dan bersyukur sama-sama bisa mengembalikan kepada Allah. Sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, ciri yang kedua masih sama antara sabar dan syukur, yaitu apa? Sama-sama berbuah ketaatan, sama-sama menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang disebut bersabar ketika dia mendapatkan musibah, dia semakin dekat dengan Allah. Demikian pula halnya orang disebut bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat, dia semakin dekat dengan Allah. Ini yang sering terjadi masalah di antara kita, sahabat Gen Harum sekalian. Kita kadang dekat dengan Allah ketika mendapatkan musibah, tapi ketika musibah itu diangkat oleh Allah, diganti dengan kenikmatan, kita mulai melupakan Allah. Dalam satu kisah yang diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, di zaman Bani Israel ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sama-sama diuji dengan sakit, dan mereka sama-sama diuji dengan kemiskinan. Setiap malam mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatlah sakit ini, angkatlah kemiskinan ini dari dalam kehidupan saya. Mereka semua berdoa dengan doa yang sama, sampai akhirnya kemudian Allah menurunkan malaikat untuk menjawab doa-doa mereka. Satu persatu rasa sakit di antara mereka dicabut oleh Allah, dan satu persatu kemiskinan mereka digantikan oleh Allah dengan kekayaan. Lambat laun mereka menjadi orang yang kaya raya di zamannya. Nah, pada satu waktu Allah kemudian mengutus malaikat untuk menguji ketiga orang tersebut, untuk mau bersedekah, untuk mau ingat kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari 3 orang yang tadinya miskin, dari 3 orang yang tadinya sakit, ketika didatangi oleh malaikat, ternyata hanya 1 orang yang berhasil menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itulah mengapa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam munajatnya beliau berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Para sahabat bertanya, ya Umar, kenapa engkau berdoa seperti itu? Apa jawab Umar bin Khattab? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, qalilam ma tashkurun, sungguh amat sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi gambaran betapa terkadang sabar yang sulit
sesungguhnya jauh lebih sulit dibandingkan kita lihat bagaimana cara mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kembali mari kita harus siap menghadapi seluruh ujian yang telah Allah berikan kepada kita, apapun bentuk ujiannya. Apakah kebaikankah atau keburukankah? Dan subhanallah, puasa Ramadan yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah sekarang berikan kesempatan kepada kita, ternyata mampu menggabungkan, melatih dua sifat yang sangat berbeda. Ramadan melatih kita agar bisa bersyukur, dan Ramadan melatih kita agar bisa bersabar. Bukankah kalau kita lihat di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 183 sampai 187 yang membahas tentang tema-tema Ramadan, yang membahas tentang tema puasa. Di situ disebutkan ada dua la'allakum, ada satu la'allahum. La'allakum yang pertama yang sangat kita hafal, yaitu la'allakum tattaqun. Ramadan menjadikan kita, menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan la'allakum yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Puasa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, itulah mengapa dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa sajakah? Mari kita ikuti setelah jeda sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television.
Sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, kita masih bergabung bersama agenda Corona bersama Qanita Ramadan Mempesona. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa subhanallah, Ramadan bisa membentuk dua sifat yang berbeda. Yang pertama, Ramadan bisa mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan Ramadan bisa mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Itulah mengapa dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang pertama Allah berikan ketika kita berbuka. Baik berbuka ketika waktu maghrib maupun berbuka ketika datang saatnya Idul Fitri. Disitulah kita merasakan betul kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah kita merasakan rasa syukur yang luar biasa atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena berjam-jam kita menahan lapar, berjam-jam kita menahan haus, dan kita merasakan betul nikmatnya rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin selama 11 bulan di luar Ramadan kita menilai biasa-biasa saja segelas air. Mungkin 11 bulan di luar Ramadan kita menilai biasa-biasa saja sepiring nasi. Tapi subhanallah, nilai segelas air, nilai sepiring nasi, nilai sepotong kue di bulan Ramadan punya nilai yang luar biasa. Itulah mengapa ayat yang berbicara tentang Ramadan, salah satunya Ramadan menghantarkan kita la'allakum tashkurun. Ramadan mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, Ramadan juga mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu nisfu sabri." Puasa itu setengahnya adalah kesabaran. Bayangkan sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sahabat Gen Harum yang berbahagia. Bukankah puasa secara bahasa bermakna al-imsak? Artinya menahan diri. Kita diajarkan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk membatalkan pahala puasa. Makanya dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, jika ada orang yang memprovokasi kita agar kita marah, jika ada orang yang memprovokasi kita agar muncul emosi kita, jika ada orang yang memprovokasi kita agar kita terbawa ke dalam hawa nafsu kita, maka Rasulullah mengajarkan kita dengan satu jawaban, qul inni shaim. Katakanlah, aku sedang puasa. Artinya sekali lagi jamaah sekalian, sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, Ramadan, puasa Ramadan selama hampir 12 jam lebih kita al-imsaku, menahan diri. Dan disitulah kita berlatih bersabar. Disitulah kita dilatih bersabar. Makanya sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, pahala antara sabar dan pahala dengan puasa itu identik. Dalam kitab Tanbih disebutkan amalan itu memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu amalan yang nilainya seimbang. Amalan apa itu? Yaitu amalan ketika kita punya niat untuk berbuat tidak baik.
dia nilainya sama, baik itu dilakukan atau tidak dilakukan. Orang yang berniat tidak baik ketika dia melakukannya, dia dicatat satu keburukan. Dan orang yang berniat tidak baik tidak melakukannya, dia dicatat dengan satu kebaikan. Demikian juga sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tingkatan amalan yang kedua, sahabat Gen Harum yang berbahagia, yaitu amalan yang dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kita tahu dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya menjanjikan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu amalan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, yaitu yang dibalas sampai 700 kebaikan. Bahkan bisa lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang bersedekah. Dan sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, di antara seluruh amalan itu ternyata ada yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah, ada pahala yang unlimited, tidak terbatas. Dan itu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan diberikan kepada orang yang berpuasa dan orang-orang yang bersabar. Bukankah dalam satu hadis qudsinya Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sawmu li wa ana ajziyim bi. Puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasan kepadanya, tanpa Allah sedikit pun berapa yang akan dibalas oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar. Sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zumar, Allah juga berjanji kepada orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala berjanji, ajrahum, akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar, bighairi hisab, yang unlimited, tidak terbatas, tidak terhitung. Oleh karena itu jamaah sekalian, sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah, kita pernah diajarkan satu hitung-hitungan matematika. Semua bilangan kalau dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya 1. Tapi semua bilangan kalau dibagi dengan angka 0 maka pahalanya unlimited, tidak terhingga. Itulah gambaran bagi orang-orang yang ikhlas, itulah gambaran bagi orang-orang yang berpuasa, dan itulah gambaran bagi orang-orang yang bersabar. Itulah mengapa sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sahabat Gen Harum yang berbahagia, orang yang mendapatkan ujian keburukan, dia tidak bersabar, dia akan mendapatkan kerugian 2 kali. Kerugian yang pertama, ujiannya tidak hilang, dan kerugian yang kedua, dia akan kehilangan pahala sabar yang luar biasa. Jadi yakinilah dan fahamilah bahwa sabar itu merupakan jalan pintas dari Allah agar posisi kita melejit di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tarbiyahnya, pembelajarannya Allah jadikan bulan Ramadan sebagai salah satu sarana agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita bukankah adalah makhluk pendosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti berdosa. Dan salah satu di antara cara agar terhapus dosa adalah selain beristighfar, dengan bersabar ketika diuji oleh Allah. Sahabat Gen Harim yang dirahmati oleh Allah, itulah mengapa Ramadan adalah madrasah kehidupan, karena dalam kehidupan menuju kematian kita akan diuji dua hal, keburukan dan kebaikan, dan solusi menjawab kebaikan dan keburukan adalah bersabar dan bersyukur, dan itu semua Allah adakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa bersabar, dan pada sisi yang lain Allah juga bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, agar kita bisa lulus dari madrasah kehidupan ini dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.